Welcome to my channel. Ya, masih dari Bali, dari jantungnya TC tim nasional kali ini dalam persiapan menuju pertandingan lawan China di Gelora Bung Karno tanggal 5 Juni nanti, tepatnya pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Kita akan menjalani pertandingan ke-9 ya dari grup C, masih di kualifikasi Piala Dunia 2026 di round ketiga. Ini adalah pencapaian terjauh tim nasional kita selama atau setelah Indonesia berdiri. Tapi kita di ujung sejarah juga untuk bisa menapaki jenjang ataupun anak tangga yang lebih tinggi lagi, lolos ke round 4. Ya, tentunya penentuannya ada di 2 pertandingan terakhir, menghadapi China dan juga Jepang. Menghadapi China tanggal 5 Juni dan menghadapi Jepang tanggal 10 Juni. Nah, kita masih mengupdate soal situasi terakhir dari Bali. Ini memasuki hari keempat TC berlangsung dan hari ini memang ada latihan. Ya, ada training session di Bali United Training Center. Ya, pokoknya di tempat latihannya Bali United lah ya. Panjang ininya bilangnya. Tapi tertutup untuk media, untuk berbagai kalangan. Intinya tertutup. Jadi mungkin supaya mereka lebih fokus, gua nggak tahu. Yang pasti kemarin memang sesuai dengan apa yang rilis yang kita terima, itu tidak ada latihan. Artinya mereka ya di hotel, mungkin mereka bukan mungkin ya, ada gym ya, recovery ringan, menjaga kondisi mereka, kemungkinan juga ada briefing, ada juga beberapa yang info yang netes atau video atau gambar mereka relax lah gitu ya, main pedal atau apapun itu, jadi mungkin rehat sejenak lah, seperti itu, relax sejenak sebelum hari ini dan besok, dan sampai penutupan tanggal 31 mereka akan melanjutkan TC. Dan sekali lagi gue informasikan, ini memang belum confirm 100%, tapi ada info yang mengatakan nanti akan dihadiri oleh Pak Ketum dan nanti ada semacam event. Nah, seperti itu ya, tanggal 31 atau di ujung TC sebelum mereka akan kembali ke Jakarta tanggal 1 Juni dan menjalani fase terakhir persiapan, termasuk juga OT atau official training tanggal 4 Juni nanti, yang biasanya akan menggunakan lapangan yang akan dipakai untuk pertandingan selanjutnya. Nah, ada satu berita ataupun informasi yang kemungkinan besar sebagian kalian sudah tahu, mungkin dari berbagai sosial media yang berbau bola atau timnas, soal Eliano Bocil Renders ya. Walaupun bocil tapi sudah bisa menciptakan 2 bocil atau menuju ke 2 bocil yang kedua ya, karena dikabarkan sang istri itu akan segera melahirkan anak yang kedua ya. Jadi dalam beberapa hari ini kemungkinan diperkirakan jadi tadinya kan itu kita bertanya-tanya ya, 18 Mei itu sudah selesai redivisi. Timnya PEX Zwolle itu sudah nggak ada apa-apa lagi. Beda dengan misalnya NEC Nijmegen maupun juga Twente, itu kan mereka masih ada kualifikasi UEFA Conference League playoff gitu ya, bukan kualifikasi playoff. Jadi mereka masih main, bahkan klubnya Hilgers Twente itu sampai tanggal 25. Ya, sayang kalah dari AZ Alkmaar, jadi mereka agak tertunda bergabung dengan TC-nya. Nah, sementara Renders kan sudah selesai klubnya. Nah, akhirnya mulai pelan-pelan terungkap ya tabir ataupun cerita kenapa dia belum bergabung. Ternyata karena sedang menunggu kelahiran anak apa istri ya. Ada yang bilang yang istri yang lahiran kan. Ya, intinya dia menunggu anaknya lahir lah, yang anak yang kedua. Dan itu dia seperti yang gue bilang tadi, diperkirakan dalam beberapa hari ini, mungkin termasuk juga di periode saat kita menghadapi Cina dan Jepang. Sehingga akhirnya setelah berkonsultasi, setelah telepon dengan Patrick Kluivert, diputuskan ya intinya nggak usah lah, fokus saja dengan sang anak. Dan ini tentunya ada implikasi ya, kalau berita ini mungkin kalian sudah baca, tapi implikasinya seperti apa nih? Karena akhirnya kalau ibarat kapal atau pesawat ini berat ke kiri ya, semuanya numpuk di kiri, seger-seger semua, cukup bagus juga. Di sana ada Arhan, jangan Arhan dulu, pertama Verdong, kemudian ada Dan James yang skillnya mirip-mirip, kemudian ada Sen Patinama dan Pratama Arhan. Malah kalau mau dipaksakan, Justin Abner juga bisa main sebagai left back ya, di Wolves 21 dia banyak main sebagai left back di situ. Jadi aman banget nih, malah berlebihan surplus. Makanya gue bilang buang kiri. Nah, sementara di kanan it's not gonna be all right gitu kan. Jadi nggak all right, yang di kanan nggak all aman nih semuanya. Hanya meninggalkan, boleh dikatakan, Kevin Dix yang juga baru pulih dari cedera. Kemarin memang dia main di akhir babak pertama saat menghadapi Norrønen. Nah, itulah ya klub papan atas dari Liga Denmark ya, walaupun menang, bahkan dia mencetak gol ya, tapi kan dia main mungkin kalau di total sekitar 50 menitan lah. Jadi dia masuk babak pertama akhir, ada injury time sekitar 5 menit, kemudian dilanjutkan lagi babak kedua, di mana tadi yang gue bilang dia mencetak gol dari titik putih.
Ya mungkin kebugarannya belum 100% banget mungkin gitu. Nah, nanti malam ini nih gua nggak tahu gua upload ini jam berapa, pokoknya jam 23.00 waktu Indonesia Barat dia akan kembali menjalani pertandingan final Piala Denmark. Nah, kita masih nunggu juga keadaannya seperti apa. Intinya, bek kanan ini dengan cederanya Sandy Walsh dan juga Eleanor Renders secara otomatis meninggalkan Kevin Dix sebagai bek kanan gitu. Karena Sandy Walsh itu mungkin 90% lah udah, atau bahkan 95% kalau kamu dibilang pasti ya, karena kita tidak bisa mendahului, tapi karena dikatakan dia absen 6-8 minggu ya. 6 minggu, kalaupun mungkin ada recovery-nya lebih cepat ya, paling mentok 2 minggu, atau even seminggu pun kan nggak kejar ya, karena kita 7 hari lagi udah menghadapi Cina gitu. Nah, jadi terakhir Eleanor Renders, karena kebetulan Eleanor Renders ini tadinya kita harapkan bisa menjadi pemain versatile gitu, karena dia bisa main sebagai banyak posisi lah, gelandang serang, bek kanan, AMR, bahkan juga pernah dia main sebagai striker ya dalam satu momen, walaupun hanya sebentar ya, hanya untuk serangan balik. Gue masih ingat waktu itu di PEC Zwolle, dan dia bagus banget ya 5 pertandingan terakhir. Kalau kalian sering nonton video gue di Rapport The Broad, itu dia main 5 pertandingan terakhir bersama PEC Zwolle, nggak tergantikan 1 detik pun, mencetak 1 gol dan 1 assist. Jadi intinya firm banget dan main sebagai right back gitu. Jadi mantap juga nih, ada ada surplus di bek kanan selain Kevin Dix dan tadinya Sandy Walsh ya. Nah, sekarang intinya dengan tidak bergabungnya Eleanor Renders, maka hanya meninggalkan Kevin Dix yang pun kita masih bertanya-tanya nih apakah dia from 100% fit. Dan jangan lupa, habis lawan China kan kita masih lawan Jepang juga, dan dalam pertandingan itu during the game kita nggak tahu apa yang terjadi kan ya. Kita tidak berharap, tapi kan harus ada mitigasinya ya. Kalau dia cedera atau amit-amit kena kartu merah, nah itu siapa yang menggantikan? Akhirnya kalau kita lihat-lihat sekarang ya hanya meninggalkan mungkin Asnawi ya. Kalau Jakob Sayuri, dari yang gua tahu bersama Malut United dia jarang sekali bermain sebagai bek kanan, malah terakhir itu dia dicoba sebagai AMC atau gelandang serang lah, dan itu it works very well gitu loh. Jadi kalau mau dibilang-bilang ya habis Kevin Dix, Asnawi, dan menurut gua ya walaupun tentunya kita dukung siapapun pemain Indonesia ya, tapi ya jaraknya gapnya jauh antara Kevin Dix dan Asnawi gitu. Jadi akhirnya doa kita apa? Semoga Kevin Dix tidak kenapa-kenapa, baik yang cedera maupun juga tidak melakukan pelanggaran yang akhirnya bisa mengganggu komposisi pemain kita begitu ya. Tapi ya tentu harus dipikirkan apakah mungkin, kita nggak tahu nih, mungkin ada 1-2 hari lagi untuk store nama, karena dari informasi yang gue dapat itu H-7 store nama ke FIFA atau AFC ya, gue nggak tahu lah, pokoknya store nama itu 30. Ya nggak tahu apakah akan dimaksimalkan slot ini, karena kan udah berkurang tuh Sandy Walsh, udah berkurang lagi Eleanor Renders ya kan, jadi udah 2 berkurang ya. Apakah, nggak tahu lah, ada tarik ulur untuk memenuhi kuota tersebut. Yang pasti jadi agak sedikit pas-pasan ya di kanan gitu loh. Walaupun ya bukan tidak mungkin juga, mungkin pemain lain atau yang ya dipaksakan untuk bermain sebagai right back kalau misalnya Kevin Dix kenapa-kenapa. Karena gue rasa kita semua aklamasi sepakat untuk posisi right back akan diisi Kevin Dix kalau dia fit ya, atau tidak masalah. Dan dia pun itu tadi baru akan bergabung nanti langsung ke Jakarta, kemungkinan sekitar tanggal 1, tanggal 2, waktunya sempit. Jadi ini dalam 3 batch terakhir sejak Kevin Dix main lawan Jepang, itu dia selalu nggak punya waktu banyak untuk beradaptasi dengan temennya. Lawan Jepang dia hanya main sekitar setengah jam, kemudian cedera balik ke Eropa. Lawan Australia memang dia main di 2 pertandingan, tapi kita kan tahu hanya 3-4 hari dia bergabung dengan tim. Kalau mau nggak dibilang cuman 2 hari terakhir dia berlatih secara full dengan tim, dengan rekan timnya gitu. Jadi ya kita nggak tahu, mudah-mudahan dia tetap siap, karena secara skill gue rasa Kevin Dix sangat mumpuni, tapi secara chemistry, secara kekompakan dia belum banyak waktu untuk bermain satu sama lain ya. Oke, itu aja update dari gue. Kalian kalau punya pendapat, punya opini soal absennya Eleanor Renders ini seperti apa implikasinya, mungkin kalian punya masukan. Misalnya ada yang mengatakan Safruddin Tahar bang, siapa tahu dimasukin. Ya memang sempat juga di-mention oleh Alex Pastur dan Patrick Kluivert ketika nonton Borneo lawan Malut di Kiraha beberapa bulan lalu lah, 2 bulan lalu mungkin. Ya walaupun memang ya itu yang gue bilang awal-awal kan, waktu gue sebut itu ada yang ngetawain. Ya memang dia ada antrian ke-5 atau bahkan ke-6, tapi kalau 1, 2, 3, 4 ini bermasalah and it happens now, ya bukan tidak mungkin dia akan maju ke antrian ketiga ya. Tapi kita tunggu aja 1-2 hari ini akan diumumkan
kemungkinan besar ya Garuda Calling, tapi bukan Garuda Callingnya Ahmad Albar, bukan. Tapi ini Garuda Calling yang benar-benar pemain yang terbaik yang nanti akan dibawa untuk menghadapi China dan Jepang. Ya apapun itu kita hargai, kita boleh discuss, kita boleh mungkin berdiskusi, tapi nanti yang menentukan adalah Patrick Kluivert, Yunto, Alex Pastur. Right teman-teman semua, terima kasih, sehat selalu dan adios.